Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Di video kali ini, Ulil akan menceritakan film berjudul The Christmas Chronicles. Tidak terasa sudah mau sampai saja ya akhir tahun 2020, dan biasanya di akhir tahun ini ada film bertema Natal. Nah, film The Christmas Chronicles ini pertama kali dirilis di 2018 dengan rating 7,1 dan kemudian di tahun 2020 ini dengan rating 6,2. Film ini penuh dengan petualangan dan imajinasi. Ulil sangat merekomendasikan film ini sebagai film yang menemani tutup tahun 2020. Agar kalian mengerti jalan ceritanya, Ulil akan terlebih dahulu menceritakan The Christmas Chronicles tahun 2018. Tokoh utama film ini yaitu Kate dan Teddy, kakak beradik yang baru saja kehilangan sosok ayah. Ayah mereka meninggal karena menyelamatkan keluarga lain saat terjadi kebakaran. Saat ayahnya masih hidup, malam Natal selalu dirayakan. Hadiah-hadiah, pohon Natal yang dihias, dan Natal selalu menjadi momen yang spesial bagi mereka. Tetapi Natal di tahun 2018 ini, mereka harus merayakan tanpa ayahnya dan juga tanpa ibunya, karena sang ibu mendadak ada pekerjaan yang penting. Kate adalah anak yang sangat positif. Walau ia sedih, ia tetap bersemangat. Sedangkan Teddy menjadi remaja yang nakal, namun ia tetap takut pada ibunya. Saat Kate merindukan ayahnya, ia melihat rekaman video malam Natal keluarganya. Ia menemukan ada tangan yang tertangkap di rekaman video itu, dan Kate yakin itu adalah Santa Claus. Dia mengajak kakaknya yang bernama Teddy untuk membantunya merekam video kedatangan Santa Claus di malam itu. Teddy yang sudah remaja tidak percaya kalau Santa Claus itu ada, dan dia membantu Kate karena Kate mempunyai rekaman video kenakalan Teddy saat Teddy bersama temannya mencuri mobil di salah satu tempat parkir supermarket. Kate dan Teddy kemudian menyiapkan video kamera dan lonceng kecil untuk memberikan tanda kedatangan Santa di rumah mereka. Dan Kate sangat bersemangat. Mereka bersembunyi di salah satu ruangan, hingga akhirnya mereka pun ketiduran. Dan saat-saat yang mereka tunggu pun tiba. Lonceng kecil mereka berbunyi, dan Kate langsung memperhatikan video kamera mereka. Terlihat sekelebat bayangan merah, dan Kate membangunkan Teddy. Mereka berdua langsung mengikuti bayangan merah itu, dan menemukan kereta Santa yang sedang melayang di udara. Karena penasaran, Kate melompat naik ke kereta, dan Teddy menyusulnya. Belum sempat mereka keluar dari kereta Santa, Santa datang dan langsung melaju kencang dengan keretanya. Kate dan Teddy yang tadinya bersembunyi mulai memanggil Santa dari kursi belakang. Santa yang terkejut kehilangan kendali keretanya, dan mereka mengalami kecelakaan. Rusa-rusa Santa terlepas, karung hadiahnya Santa hilang, dan kereta Santanya pun rusak. Terlebih lagi, Santa kehilangan topinya yang menjadi sumber kekuatannya untuk bergerak cepat, sehingga Santa tidak bisa bergerak atau berpindah sesuka hatinya. Santa menjelaskan, apabila ia gagal menjalankan misinya, maka semangat Natal akan turun sangat rendah dan itu berbahaya. Kate dan Teddy terbawa jauh dari rumahnya, dan karena mereka merasa bersalah, mereka berniat membantu Santa menyelesaikan tugasnya. Misi pertama mereka adalah menemukan para rusa. Namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang mau membantu Santa. Mereka menganggap Santa orang yang aneh, yang tahu data-data pribadi mereka. Sampai akhirnya Teddy pun mencuri mobil dan terjadi uber-uberan dengan polisi. Santa Claus akhirnya tertangkap oleh polisi. Mereka menganggap Santa sebagai pencuri mobil dan juga penculik anak-anak. Saat polisi menangkap Santa, Kate dan Teddy kabur menaiki rusa yang berhasil ditemukan oleh Kate. Saat diinterogasi polisi, Santa Claus selalu mengatakan dia adalah Santa Claus dan dia sedang berusaha menyelamatkan Natal. Namun, sang polisi tidak percaya. Walau sang Santa sudah memberikan berbagai bukti, ia malah dianggap sebagai pesulap dan orang yang suka meretas data-data orang dan dianggap juga sebagai pencuri mobil. Kate dan Teddy tanpa sang Santa berusaha mencari karung hadiah. Mereka mengikat para rusa di suatu taman dan mencari karung Santa melalui alat deteksi yang diberikan oleh Santa. Akhirnya mereka menemukan karungnya.
Sesuai pesan Santa, Kate masuk ke dalam karung untuk mencari elf yang dikatakan Santa bisa membantu memperbaiki kereta. Ternyata karung hadiah seperti pintu portal menuju ke North Pole. Kate menghilang di dalam karungnya. Teddy berusaha mencari Kate di dalam karung. Namun saat itu muncul preman-preman pengganggu yang membawa Teddy dan karung hadiah ke markas mereka. Kate yang berada di dalam karung hadiah berhasil menemukan para elf. Dan para elf pun akhirnya percaya kepada Kate setelah membuktikan Kate tercantum dalam buku True Believers. Di sisi lain, Teddy mengalami kesulitan di markas preman-preman itu. Ketua preman yang merasa karung hadiah tidak berguna karena isinya hanya arang, membuang karung hadiah ke tangki pembakaran. Teddy berusaha menyelamatkan karung hadiah dan melawan para preman. Saat itu, para elf kecil keluar dari karung dan menyerang para preman. Kate dan Teddy dan para elf yang serba bisa membereskan segala hal, seperti mereparasi kereta Santa, menemukan topi Santa, dan menjemput Santa di penjara. Saat Santa sudah dijemput dari penjara, waktu Santa menyelesaikan misinya tinggal sedikit, sehingga Santa dibantu oleh Kate dan Teddy menyelesaikan misi bagi-bagi hadiahnya. Kate berpikir telah merekam semuanya. Dan saat memeriksa rekamannya, ternyata rekaman Kate sudah diambil oleh sang Santa. Petualangan Kate dan Teddy bersama Santa membuat Teddy berubah menjadi anak yang baik dan kembali akur dengan Kate. Natal 2018 ini, Kate mendapatkan hadiah yang inginkan, dan Teddy juga mendapatkan hadiah yang ia inginkan, yaitu melihat ayahnya satu kali lagi. Kemudian di film lanjutannya, yaitu The Christmas Chronicles Part 2 di tahun 2020. Sang ibu mulai berhubungan dengan seorang pria bernama Bob. Mereka diajak liburan, namun Kate ternyata tidak menyukai kondisi ini. Ia tidak mau ayahnya dilupakan, dan ia membuat permohonan pada Santa untuk membantunya. Jika tidak, Kate akan pergi kabur dari keluarganya. Sedangkan Teddy tidak masalah akan pria baru ibunya. Ia berpikir selama ibunya bahagia, tidak masalah. Bob juga ternyata mengalami kondisi yang sama, yaitu kehilangan istrinya, dan ia juga mempunyai anak laki-laki yang bernama Jack. Usia Jack lebih muda 3 tahun dari Kate. Bob sudah mendekati ibunya selama 10 bulan terakhir. Di sisi lain, ada anak laki-laki yang bernama Belsnickel yang mempunyai rencana besar untuk menghancurkan Natal. Belsnickel awalnya adalah seorang elf yang sangat pintar, namun dia menjadi terkutuk karena ia mempunyai sifat-sifat yang buruk, yaitu egois, berbohong, nakal, iri hati, dan juga tamak. Dan karena itu, Belsnickel berubah menjadi sosok yang ia benci, yaitu manusia. Belsnickel menyiapkan beberapa voucher liburan yang membuat Kate terpisah dari ibu dan kakaknya. Kate yang berniat kabur dimanfaatkan oleh Belsnickel, namun Jack yang curiga kepada Kate mengikuti Kate secara sembunyi-sembunyi. Dan di perjalanan, Kate dan Jack terlempar masuk ke portal yang membawa mereka masuk ke North Pole. North Pole sangat dingin dan mereka hampir mati beku. Beruntung Santa menemukan mereka saat sedang berburu macan kutub yang bernama Jola. Kate sangat senang bertemu kembali dengan Santa dan meminta untuk tinggal lebih lama. Jack juga sangat senang dan bersemangat. Nyonya Claus juga sangat senang dengan kehadiran Kate dan Jack. Permasalahan dimulai saat Belsnickel memulai rencananya, meracuni para elf, mengganggu para rusa, dan mencuri bintang sebagai sumber energi dari desa Santa Claus. Sayangnya, bintang sumber energi menjadi rusak saat Belsnickel mencoba merebutnya. Kate dan Jack berusaha membantu Santa dan Nyonya Santa di saat para elf terkena racun menjadi elf yang sangat nakal. Kate menemani Santa pergi ke Turki, tempat di mana bintang bisa kembali dibuat. Dan Jack membantu Nyonya Santa menemukan obat untuk para elf yang terkena racun. Sementara itu, Nyonya Santa menyembuhkan salah satu rusa yang terluka oleh macan Jola. Bintang pun akhirnya didapatkan oleh Santa. Namun dalam perjalanan pulang ke North Pole, Belsnickel berhasil merebutnya dan membuat Santa dan Kate terlempar ke tahun 1990. Santa dan Kate terlempar di bandara. Di sini Santa dan Kate berusaha memperbaiki mesin waktu agar bisa kembali ke North Pole. Saat Kate berusaha membeli baterai, Kate ditangkap polisi bandara karena dianggap membawa uang palsu. Saat Kate berada di ruang tunggu, ternyata ia bertemu dengan sosok ayahnya yang masih berusia anak-anak.
Kate sangat senang, namun mereka harus kembali dan menyelamatkan Natal. Santa dan Kate kembali ke North Pole dan merebut bintang dari Belsnickel. Kate membawa bintang menuju puncak pohon untuk menyalurkan energi bintang itu. Sedangkan Jack di saat yang sama sedang bersiap menembakkan obat penyembuh elf dari ketinggian pohon. Belsnickel berusaha menghalangi Kate memasang bintang itu. Jack membantu Kate hingga akhirnya berhasil memasangkan bintang. Para elf pun sembuh karena upaya Jack menembakkan obat elf di udara. Upaya Belsnickel pun gagal, tetapi Santa dan Nyonya Santa tetap membujuknya untuk kembali dan menunjukkan kalau mereka masih sangat sayang kepada Belsnickel. Hati Belsnickel pun menyesal dan kutukan Belsnickel pun hilang. Akhirnya Belsnickel kembali menjadi elf. Kate dan Jack pun diantar pulang oleh Santa dan akhirnya Kate pun mulai menerima Bob menjadi pasangan ibunya. Sekian cerita film The Christmas Chronicle part 1 dan 2. Semoga menghibur dan bermanfaat. Jika kalian suka video ini, silakan klik like, komen, dan juga share. Dan jika kalian belum subscribe, diklik ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga diklik tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video yang Ulil upload berikutnya. Thanks for watching, stay safe and stay healthy. See you in my next video. Bye!